Waalaikumsalam ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Habib, apa ini maksud dengan ihdat? Karena ada satu sahabat saya yang tertalak oleh suaminya dan orang tuanya sangat keras dan tidak boleh keluar dan tidak boleh berinteraksi dengan teman-temannya karena seperti biasanya kita hadir arisan dan maulid dengan alasan ihdat ya Habib. Ya, jadi ihdat itu ya ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia kan harus menjalankan iddah. Iddahnya tergantung. Kalau dia seorang yang tidak hamil ya dan tidak haid maka 3 bulan. Tapi kalau dia itu tidak hamil tapi dia itu sudah mengalami haid dan suci, maka 3 kali sucian. Ya. Kapan dia itu mengalami 3 kali sucian selesai sudah iddahnya. Nah, dan kalau sumpah dia itu dalam keadaan hamil ketika diceraikan, maka sampai dia melahirkan. Baik itu waktu masa dari mulai perceraian sampai melahirkan itu waktu yang singkat ataupun waktu yang lama seperti biasanya misalnya 9 bulan, enggak ada masalah. Ya seperti itu hukumnya gitu loh. Nah, paham? Nah, oleh karena itu ketika seorang itu ditinggal mati oleh suaminya ya, maka itu kalau diceraikan tadi ya, itu iddahnya itu. Kalau ditinggal mati, maka hanya ada 2 saja. Kalau dia itu tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Mau haid, mau tidak haid, pokoknya 4 bulan 10 hari. Ya, bukan dengan 3 kali sucian lagi, gitu loh. Kalau dia itu ditinggal mati oleh suaminya. Ditambah lagi, ketika kalau dia itu hamil, maka sampai melahirkan. Ya, sama seperti kalau menceraikan istri di saat dia sedang hamil ya, sama, yaitu sampai melahirkan. Nah, tapi kalau seumpama dia ditinggal mati, maka hukumnya seperti tadi, yaitu 4 bulan 10 hari, atau kalau hamil sampai melahirkan, ditambah lagi, apa itu? Ihdat. Hukumnya wajib ihdat. Apa ihdat itu? Ihdat itu tidak keluar rumah, harus melazimi dan terus-menerus dalam rumah itu. Kalau semua ada keperluan yang mendesak, nggak mendesak, keperluan mendesak. Untuk makannya gimana? Ya diambil daripada harta warisnya. Dari suami yang meninggal itu, yang menjadi bagiannya dia gitu. Nah, kalau ada suatu keperluan yang mendesak, maka tunggu sampai malam hari dan tuntaskan keperluannya itu di malam hari. Kecuali kalau darurat, maka boleh dia itu keluar siang hari. Misalnya dia tidak tahan tinggal di rumah itu karena omongan-omongan tetangga ya, atau dia takut sendirian di situ. Sementara tidak ada orang lain di situ, nggak ada orang lain yang bisa menemaninya, dan bukan takut, boleh dia itu pindah ke rumah orang tuanya misalnya. Nah, begitu pula kalau sumpah rumahnya runtuh, rumahnya itu akan runtuh, akan gempa bumi dan sebagainya, membahayakan dia di situ, boleh dia itu keluar. Nah, darurat boleh walaupun siang hari ataupun malam hari. Tapi kalau cuma hajatnya harus mendesak, baru boleh dia keluar malam hari. Kalau harus bekerja, misalnya kalau dia nggak kerja dia tidak bisa makan, yaitu tunggu pekerjaannya itu diakhirkan sampai malam hari. Caranya seperti itu. Nah, kemudian di antara ihdat itu pula, hukum ihdat itu adalah dia tidak boleh memakai emas-emasan dan segala macam perhiasan. Bukan cuma emas, pokoknya semua perhiasan harus ditanggalkan. Dari mulai gelang, cincin, ya, anting, semua perhiasannya itu harus dilepas. Ditambah lagi dia nggak boleh pakai parfum dan wewangian yang lainnya. Baik itu pakai dupa nggak boleh, ya. Pakai Rexona yang ada harumnya nggak boleh. Pakai sampo nggak boleh. Pakai sabun yang ada wangiannya nggak boleh. Jadi kalau harus terpaksa dia itu pakai sabun yang nggak ada baunya. Mau sampo yang nggak ada baunya gitu loh. Seperti seorang wanita yang sedang muhrimah, yang sedang haji itu. Apa saja yang tidak boleh dari wangian itu juga boleh dalam keadaan ihdat itu. Kemudian pakaian juga dibatasi, diatur. Yaitu pakaian nggak boleh dia itu menggunakan warna-warnanya terang, yang mempesona, seperti warna hijau, merah, kuning, ya itu nggak boleh. Jadi harus dia pakai yang putih saja, atau hitam saja, atau abu-abu saja gitu ya. Nah itu nggak boleh pakai warna terang, yang ngejreng gitu ya, nggak boleh. Terus tambah lagi, dia nggak boleh pakai pakaian yang ada coraknya, ya seperti ada gambar gembangnya, nggak boleh gitu. Dan yang demikian itu tujuannya syari', ya itu adalah supaya tidak
terpikirkan oleh sebagian orang atau adanya dugaan oleh sebagian orang bahwasanya dia itu senang dengan apa yang dilakukannya dengan kematian suami gitu loh. Itu maksudnya. Supaya menghindari itu. Di antara tujuannya seperti itu ya. Dan apalagi itu ta'budi. Ta'budi itu apa? Enggak usah kita tahu tujuannya, hikmahnya apa, pokoknya kalau sudah Allah yang larang sudah laksanakan. Sebagaimana hal itu menjadi sebuah kebiasaan dan adat daripada para sahabat Nabi. Ketika datang perintah Allah dan nabinya langsung sami'na wa ata'na, itu namanya amrun ta'budiyun, itu namanya gitu. Enggak perlu tahu dia ada hikmahnya atau tidak ada hikmahnya, pokoknya kalau sudah Allah merintahkan, Nabi Muhammad menganjurkan dan menghimbau serta mewajibkan, ya sudah laksanakan gitu. Jadi kadang-kadang ya karena orang awam ya nggak pernah belajar dan sebagainya, dan itu dituntut ya, karena itu tidak dimaafkan kesalahannya, kebodohannya dalam agama dalam keadaan seperti itu tidak dimaafkan gitu. Karena harusnya dia belajar sebelum dia menikah, dia harus tahu kalau cerai itu hukumnya apa, kalau ditinggal mati itu hukumnya iddahnya itu berapa, dia harus tahu gitu loh. Itu harus dipahami. Sehingga ada salah satu wali murid yang meninggal suaminya baru seminggu, yang ngantar ibunya sendiri gitu loh. Berarti kan istrinya almarhum itu gitu loh. Kami tegar, loh, kok kamu sendiri yang ngantar, enggak menjalankan ihdat. Malah saya lihat dia pakai bedak, tambah lagi pakai parfum, tambah lagi gelangnya masih lengkap, cincinnya masih dipakai, gitu loh. Nah, kemudian saya tegur, ibu kalau semua ditinggal mati oleh suaminya bu, itu semua perhiasan itu harus ditanggalkan, nggak boleh pakai bedak, nggak boleh berhias, nggak boleh pakai wangian, gitu loh. Nah, itu termasuk ibadah dan bisa jadi itu seumur hidup sekali, gitu loh. Itu perintah Allah, bukan perintah suami, bukan perintah orang tua, bukan perintah negara, itu perintah Allah SWT dalam syariat Islam ini, gitu loh. Nah, yang demikian itu kenapa banyak terjadi? Karena mereka itu tidak paham. Nah, masanya nggak pahamnya mereka itu tidak dimaafkan. Karena orang bodoh itu ada dua macam. Ada orang bodoh yang ma'zur, ada orang bodoh yang maghrur. Siapa orang bodoh yang maghrur itu? Dan siapa orang bodoh yang ma'zur itu? Orang yang bodoh ma'zur itu cuma kategori dua saja. Yang pertama, mereka yang baru masuk Islam, belum sempat dia itu belajar lebih jauh terkait dengan keislamannya itu. Nah, itu kalau dia melakukan salah dalam agama, itu dimaafkan. Nah, yang kedua, dia itu hidup sudah sebagai muslim, cuma dia itu hidup jauh daripada ulama. Nggak pernah bertemu dengan ulama. Bukan sengaja, memang di tempatnya nggak ada ulama gitu loh. Memang tempatnya dia itu jauh daripada ulama. Kalau seperti itu dimaafkan. Kalau dia itu melakukan kesalahan itu dimaafkan. Nah, tapi kalau seumpama sekarang ini kategori yang pertama ya mungkin ya, baru dia itu masuk Islam, dia nggak ngerti dan sebagainya, bisa jadi ya. Tapi kalau kategori yang kedua, dia lahir sebagai muslim, lalu kemudian dia tinggal di suatu tempat yang tidak ada tidak ada ulamanya, itu hampir kita katakan jarang sekali. Mana ada tempat yang nggak ada ulamanya, nggak ada ustadznya. Di satu kampung nggak ada ustadznya, hampir dikatakan setiap kampung itu ada mudinnya, ada ustadznya, ada dai-nya, ada kiainya. Kenapa nggak tanya kepada kiai itu? Fas'alu ahla dzikri in kuntum, kalau kalian tidak tahu tanya, gitu dah. Makanya disebutkan malu bertanya sesat di jalan, gitu dah. Karena akibat dia tidak mau bertanya atau dia itu malu bertanya, akhirnya dia diberikan alasan baginya sehingga dia itu haram. Bahkan termasuk dosa yang paling besar adalah al-jahlu fid din, yaitu bodoh dalam agama itu. Ada lagi pertanyaan?